Kemudian yang kedua yang ingin saya terangkan di sini, perlu diketahui bahwa hidayah itu terbagi dua. Hidayah terbagi dua. Ada namanya hidayah menuju kepada jalan. Al-hidayatu ila tariq. Hidayah menuju kepada jalan. Dan ada hidayah yang kedua namanya al-hidayatu ala tariq. Hidayah di atas jalan. Hidayah di atas jalan. Ini dua jenis hidayah. Iya. Dan seluruh jenis hidayah ini itu diterangkan untuk umat Islam. Tidak ada yang tidak dijelaskan. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Iya. Pujilah nama Rabbmu yang maha tinggi, yang mencipta lalu menyempurnakan, yang menakdirkan kemudian memberi hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang manusia, wa hadainahun najdain. Kami beri kepada mereka dua hidayah. Kami beri kepada mereka hidayah kepada dua najd. Kepada dua najd. Dua najd ini ada dua penafsiran di kalangan ahli tafsir. Salah satunya diberi hidayah supaya dia mengenal al-huda, petunjuk, dan dia mengenal kesesatan. Iya. Jadi lengkap. Hidayah, petunjuk diterangkan. Karena itu ada namanya hidayah menuju kepada jalan. Tadinya dia kafir, non-muslim. Lalu Allah beri hidayah kepadanya. Dia masuk ke dalam Islam. Ini namanya hidayah menuju kepada jalan. Iya. Hidayah yang kedua itu namanya hidayah di atas jalan. Sebab seorang kalau sudah tiba di jalan Islam, di jalan Islam ini ada ujian dan cobaan-cobaan. Ada ujian dan cobaan-cobaan. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan selainnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman faqala hadha sabilullah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris untuk kami garis yang lurus. Lalu beliau berkata, ini adalah sabilullah. Ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Thumma khatta an yaminihi wa shimalihi khututan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambar garis-garis di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Garis-garis yang banyak. Lalu beliau katakan, hadhihi subul ma min sabilin minha illa wa alaihi syaitan yad'u ilaih. Kata beliau, ini adalah jalan-jalan. Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan ini kecuali di situ ada syaitan yang mengajak kepadanya. Ya, Nabi sudah gambarkan. Jalan Islam itu terang, jalan lurus. Tapi kita ada ujian di jalan itu. Di kanan dan di kiri jalan ini, itu ada jalan-jalan yang syaitan pada setiap jalan itu memanggil, mengajak ke situ. Mengajak kepada jalan tersebut. Iya. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikuti jalan itu. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Dan ini hadits yang semakna, ada beberapa
riwayat ya. Juga di antara hadits yang sangat indah maknanya sebenarnya adalah hadits An-Nawas ibn Sim'an radhiyallahu anhuma. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi gambaran tentang as-siratal mustaqim, jalan yang lurus itu. Iya. Dan di situ lebih diperinci bahwa di samping kanan jalan yang lurus ini itu ada pintu-pintu terbuka. Pintu terbuka. Iya. Tidak ada daun pintunya. Jadi dia pintu tidak ada daunnya, terbuka. Hanya ada tirai-tirai yang menutupi pintu, tirai-tirai. Iya. Dan di awal jalan sudah ada yang menyuruh, masuklah kalian ke dalam jalan. Lurus saja. Jangan kalian bengkok-bengkok. Jangan ke kanan ke kiri. Ya. Sudah diingatkan di awal jalan. Jelas ya? Jadi di atas jalan Islam ini itu seorang perlu hidayah. Dia perlu hidayah. Karena itu kenapa kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, dijadikan rukun di dalam salat karena memang hidayah ini sangat penting sekali. Hati itu berbolak-balik. Hati itu antara dua jari dari jemari-jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Iya. Karena itu kita harus selalu memohon hidayah. Diteguhkan di atas apa? Di atas jalan yang lurus tersebut. Iya. Agar supaya dihidupkan seorang itu di atas jalan yang lurus, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi sekali lagi hidayah itu terbagi berapa? Terbagi dua. Ada hidayah kepada jalan dan ada hidayah di atas jalan. Ini dua jenis hidayah. Karena itu Imam Abul Aliya rahimahullahu ta'ala dari keindahan pemahaman beliau tentang Islam ini, ya, Abul Aliya rahimahullahu ta'ala, baik, jadi Abul Aliya rahimahullahu ta'ala berkata, saya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dua nikmat. Diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dua nikmat. Saya tidak tahu dari dua nikmat ini, nikmat apa yang paling besar untuk saya. Nikmat apa yang paling besarnya? Nikmat yang pertama, saya diberi hidayah oleh Allah berada di atas Islam. Dan nikmat yang kedua, saya tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang yang berpemikiran khawarij. Seorang yang berpemikiran apa? Khawarij. Jadi ini beliau ketika mendapatkan dua nikmat, nikmat kepada jalan dan nikmat di atas jalan, itu luar biasa. Itulah kesempurnaan hidayah untuk seorang hamba. Dan diriwayatkan oleh Al-Lalaka'i dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, saya tidak pernah bergembira dengan sesuatu setelah keislaman melebihi kegembiraan saya karena hati saya tidak pernah dijangkiti oleh sesuatu dari al-ahwa, dari bidah-bidah dan hawa nafsu. Ya. Dan ini nikmat yang sangat besar. Seorang itu mengenal sunnah, berada di atas jalan sunnah, dan dia tidak mengenal apa? Dia tidak mengenal bidah. Dia tidak mengenal bidah. Iya. Karena itu suatu hari ada yang berkata kepada Imam Ahmad, "Wa Imam Ahmad, alhamdulillah ala nikmatil Islam."
Segala puji hanya untuk Allah atas nikmat Islam. Kata beliau, was sunnah. Dan juga terhadap nikmat apa? Nikmat sunnah. Jelas ya? Baik, jadi ini dua jenis hidayah. Dua jenis hidayah. Hidayah menuju kepada jalan dan hidayah di atas jalan. Nah, di atas jalan ini seorang perlu hidayah. Dia berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berada di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang berpemikiran khawarij, bukan orang yang berpemikiran Syiah, bukan orang yang berpemikiran Mu'tazilah, bukan orang yang berpemikiran Asy'ariyah, bukan orang yang berpemikiran Jahmiyah, bukan orang yang berpemikiran Qadariyah. Dia puji Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di masa sekarang ini. Kalau dia kenal sunnah, dia tidak pernah kenal apa itu Ikhwanul Muslimin. Dia tidak kenal apa itu Hizbut Tahrir. Dia tidak kenal apa itu Al-Qaeda, ISIS, dan semisal dengannya. Maka itu nikmat namanya. Dan itu petunjuk di atas jalan. Petunjuk di atas jalan. Jelas ya? Karena itu kita melihat orang-orang yang tidak mengenal sunnah ini, ketika masuk ke dalam Islam, ada sebagian orang kadang subhanallah ya, sebagian dari saudara-saudara kita, tadinya non-muslim kemudian masuk Islam. Ya, kita syukuri hal tersebut ya, kita bergembira dan kita berdoa supaya diteguhkan di atas Islam dan semoga Allah memuliakan kita semua dengan surganya. Tapi setelah masuk ke dalam Islam, bercokolnya di pemikiran Hizbut Tahrir. Iya. Lantang bicara sana sini, menggugat, mencela pemerintah. Ini tidak dapat hidayah di atas jalan. Dan kasihan. Baca Al-Quran saya miskin seperti itu. Padahal masuk Islam sudah lebih 10 tahun. Belajar agama tidak jelas belajar dari mana. Ya. Kemana dia berguru. Dan kayaknya masih terpengaruh dari sebagian kebiasaan di agama lama. Karena orang yang agamanya itu, kalau dia Nasrani, itu senang berbicara tanpa ilmu. Senang berbicara tanpa apa? Tanpa ilmu. Jadi anggap di dalam Islam ini gampang saja seorang itu. Dia bicara apa saja, dia bisa bicara apa saja. Dia bisa berbicara apa saja. Iya, seakan-akan tidak ada ketentuan harus berbicara dengan ilmu. Nah, ini dari kekeliruan-kekeliruannya.